Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 sistem tertanam kelas FC ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Tsunami Detector with Vibration and Water Level Sensor. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama Dian Asmara Dahana dengan NIM 14.7004, Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 14.7117, Krisdiansyah dengan NIM 14.7131, dan Muhammad Fatanda dengan NIM 14.7145. Untuk pembagian tugasnya, Dian Asmara Dahana yaitu membuat maket dan juga laporan akhir. Kemudian Muhammad Rizky Ramadan pembuatan rangkaian alat, Krisdiansyah pembuatan maket, Muhammad Telaga Nur pembuatan rangkaian alat dan juga kode. Selanjutnya untuk latar belakang masalah, bencana tsunami seringkali menjadi momok bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Tsunami menjadi momok karena datangnya yang begitu cepat dan berpotensi banyak menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Contohnya yaitu tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Dibutuhkan sebuah alat yang dapat memberikan peringatan kepada warga sekitar pesisir tentang adanya potensi terjadinya tsunami, sehingga warga pesisir dapat melakukan evakuasi dan antisipasi untuk menghadapi bencana tsunami. Dari solusi yang kami berikan, Tsunami Detector with Vibration and Water Level Sensor merupakan sebuah prototipe alat yang dapat mendeteksi potensi akan terjadinya bencana tsunami. Alat ini terhubung ke device pengguna sehingga dapat memberikan notifikasi jika alat mengindikasi adanya potensi terjadinya bencana tsunami. Ini adalah gambar atau prototipe yang sudah kami buat. Kemudian untuk dari alat yang kami buat adalah seperti ini. Pertama, alat sistem ini akan mulai dengan sensor getaran. Kemudian dari getaran yang dibaca itu akan muncul notifikasi terjadinya gempa ke device pengguna. Kemudian dilakukan apakah tinggi atau tidak. Jika frekuensi getaran tinggi, maka servo akan membuka katup air yang membuat air di dalam wadah menjadi kerusakan surut, membuat kondisi air surut. Kemudian sensor ketinggian air membaca berapa tingginya air. Jika air surutnya dengan cepat, maka buzzer akan berbunyi dan kemudian akan muncul notifikasi peringatan adanya potensi terjadinya tsunami ke device pengguna. Kemudian sistem ini selesai. Begitu adalah kerja dari sistem alat yang kami buat. Nah, ini adalah cara kerja alatnya. Yang pertama, dinamo DC yang ditempel pada alat akan memberikan getaran untuk simulasi terjadinya gempa bumi. Kemudian yang kedua, sensor getar membaca frekuensi getaran. Ketiga, jika nilai getar yang dibaca tinggi, maka servo akan membuka tutup wadah air yang membuat air dalam wadah berkurang atau surut. Keempat, sensor ketinggian air membaca perubahan tinggi air. Kelima, jika ketinggian air turun drastis, maka buzzer akan berbunyi dan muncul indikasi pengguna untuk memberikan peringatan ini akan adanya potensi terjadi tsunami. Kemudian sensor dan aktuator yang kami gunakan untuk membuat alat ini, pertama ada sensor getar. Kenapa? Karena ini membutuhkan sebuah alat untuk mendeteksi adanya getaran ini gempa bumi. Maka kami menggunakan sensor getar ini untuk mengambil nilai getaran. Kemudian ada sensor ketinggian air. Ini berguna untuk mengukur ketinggian air yang berada dalam wadah yang kami maksudkan sebagai laut. Jadi surutnya air akan ditandai dengan berkurang air dalam wadah yang dibaca dengan sensor ketinggian air. Kemudian motor CP ini kami gunakan untuk
menahan tutup dan membuka dari wadah air. Ketika sensor getar membaca frekuensi getaran yang tinggi, maka servo akan terbuka, servo akan memutar dan membuka wadah air. Kemudian ada juga buzzer ini berfungsi sebagai penanda bahwa air surut secara drastis. Ini berkaitan dengan sensor ketinggian air. Dan sensor ketinggian air ini mendeteksi turunnya air yang drastis, maka buzzer akan berbunyi dan akan muncul notifikasi nanti. Kemudian untuk controllernya, kami menggunakan Notensio ESP8226 agar bisa terhubung dengan device pengguna. Kami juga menggunakan aplikasi Blink untuk menghubungkannya. Kemudian kami juga menggunakan Arduino Uno R3 sebagai daya tambahan. Karena dari yang kami buat, daya dari Notensio ESP8226 ini tidak cukup sehingga servo tidak bisa berputar dengan baik. Cara kerja sensor dan aktuator yang digunakan. Yang pertama, sensor getar. Karakteristiknya menggunakan sensor SW420 normally closed. Kemudian sinyal output komparator bersih, bergelombang bagus dan mampu menghantar lebih dari 15 mA. Kemudian tegangan kerja 3,3 volt sampai 5 volt. Selanjutnya format digital 0 dan 1. Papan PCB kecil 3,2 cm dan 1,4 cm. Memakai komparator LM393. Cara kerjanya, bila tidak ada getaran, sensor getar terhubung dan nilai output rendah. Bila ada getaran, sensor getaran segera terputus dan nilai output tinggi. Sensor ketinggian air. Karakteristiknya, sensor ini dapat digunakan untuk mengukur ketinggian air, memantau sumpit, mendeteksi curah hujan atau mendeteksi kebocoran. Selanjutnya memiliki 3 buah pin, yaitu sinyal, VCC, dan ground. Cara kerjanya, rangkaian konduktor paralel yang terbuka sama-sama bertindak sebagai resistor variabel seperti potensiometer yang resistansinya bervariasi sesuai dengan ketinggian air. Selanjutnya perubahan resistansi sesuai dengan jarak dari atas sensor ke permukaan air. Semakin banyak air yang dibenamkan, sensor menghasilkan konduktivitas yang lebih baik dan akan menghasilkan resistansi yang lebih rendah. Namun semakin sedikit air yang dibenamkan, sensor menghasilkan konduktivitas yang buruk dan akan menghasilkan resistansi yang lebih tinggi. Selanjutnya motor servo. Karakteristiknya, motor servo merupakan motor listrik dengan menggunakan sistem closed loop. Terdiri dari 3 komponen utama, yaitu motor, sistem kontrol, dan potensiometer. Cara kerjanya, motor servo dikendalikan dengan sinyal PWM dari encoder atau potentiometer. Lebar sinyal dengan waktu 1,5 milisecond akan memutar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Bila sinyal lebih pendek dari 1,5 milisecond, maka akan berputar ke arah posisi 0 derajat atau ke kiri, berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian, sedangkan bila sinyal yang diberikan lebih dari 1,5 milisecond, maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke kanan searah jarum jam. Selanjutnya itu buzzer. Karakteristiknya, buzzer pada Arduino haruslah memiliki tegangan 5 volt ke bawah, mengubah energi listrik menjadi suara. Kemudian cara kerjanya, ketika suatu aliran listrik mengalir ke rangkaian buzzer, maka terjadi pergerakan mekanis pada buzzer tersebut yang mengakibatkan terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh manusia. Umumnya, jenis buzzer yang beredar di pasaran adalah buzzer piezoelektrik yang bekerja pada tegangan 3-12 volt DC.
Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan prototipe. Kelebihan dari prototipe ini adalah dapat memberikan peringatan dini terkait adanya potensi terjadinya tsunami. Yang kedua, dapat mendeteksi gempa dan surutnya air. Ketiga, dapat terhubung ke DEVIS pengguna untuk memberikan notifikasi. Kekurangannya adalah yang pertama, hanya didesain untuk mendeteksi tsunami yang terjadi karena gempa bumi di bawah laut. Kedua, agar dapat mendapat notifikasi, pengguna harus menginstal aplikasi Blink pada device. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah alat ini dapat membantu untuk warga sekitar pesisir untuk melakukan evakuasi dini untuk mengantisipasi terjadinya tsunami. Kedua, alat ini baru didesain untuk pendeteksian tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Ketiga, potensi tsunami dapat dibaca melalui surut air secara masif dan tiba-tiba. Sarannya adalah yang pertama, alat ini dapat dikembangkan kembali sehingga dapat diimplementasikan langsung dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah pesisir. Kemudian, gunakan sebuah alat yang dapat mengatur besarnya frekuensi gempa agar nilai frekuensi tinggi, sedang, rendah dapat diatur dan dibaca dengan jelas. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata dan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.